Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran online IPA. Nah, kali ini kita akan mereview muatan materi energi listrik dan penghematannya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menentukan gambar yang tepat untuk rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, mengetahui konduktor dan isolator. Yang ketiga adalah sumber-sumber listrik. Yang keempat, manfaat dan bahaya energi listrik. Dan yang terakhir adalah penghematan energi. Anak-anak, coba perhatikan gambar apa ini ya kira-kira? Ya, benar. Ini adalah gambar trafo. Mungkin kalian pernah melihat gambar trafo ini yang ada di gambar ini ya. Trafo ini memiliki fungsi menurunkan tegangan listrik yang berasal dari pusat listrik, misalnya dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Karena tegangannya yang masih tinggi, yaitu sekitar 10.000 sampai 20.000 volt, maka perlu diturunkan dengan trafo atau transformator. Untuk kemudian baru disalurkan ke rumah-rumah yang hanya memerlukan tegangan sekitar 110 volt sampai 220 volt. Nah, pada bab ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang listrik yang sangat kita kenal dan sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Arus listrik. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Kita dapat memanfaatkan peralatan tersebut jika ada arus listrik yang mengalir. Bagaimana ya arus listrik itu dapat terjadi? Coba kita perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup ini. Di dalam setiap sumber listrik terdapat yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub itu dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Jadi arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi ini bisa kita sebut kutub positif dan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Jadi perbedaan potensi antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Ada satuan tegangan listrik itu dinamakan volt yang diukur menggunakan alat voltmeter. Alat pengukur yang merupakan penggabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter disebut avometer atau multimeter. Coba perhatikan tabel satuan listrik berikut ini. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh, alat listrik yang sering kita gunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Coba perhatikan gambar rangkaian seri berikut ini.
Masih ingat ya, kalau rangkaian seri itu adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Coba diperhatikan benar-benar gambar ini. Berdasarkan contoh rangkaian seri tersebut, maka terlihat ciri-cirinya. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Coba kita perhatikan gambar lampu yang disusun secara paralel berikut ini. Terlihat ada saklar, kemudian terpasang lampu 1, lampu 2, dan baterai. Nah, selanjutnya baterai yang disusun secara paralel. Perhatikan, di situ ada rangkaian listrik paralel pada baterai ya. Nah, berdasarkan ciri-ciri rangkaian paralel tersebut, arus listrik atau arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Kemudian jika salah satu listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita biasanya dipasang secara paralel sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lainnya tetap menyala. Rangkaian campuran. Nah, kalau rangkaian campuran ini adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Coba kita perhatikan gambar rangkaian campuran berikut ini. Terdapat baterai 1, kemudian ada baterai 2 ya di situ, ada saklar, kemudian terpasang lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4. Konduktor dan isolator. Nah, pada rangkaian tertutup bola lampu itu bisa menyala jika dihubungkan dengan kutub-kutub sumber listrik oleh kawat atau benda penghantar listrik yang baik. Masih ingat ya? Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya memang terbuat dari logam, seperti besi, tembaga, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, kertas, air, dan sebagainya. Sumber-sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Jadi ada beberapa sumber listrik yang sering kita gunakan sehari-hari, di antaranya ada batu baterai, akumulator atau kita sebut aki. Kemudian ada dinamo dan generator. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama itu ada baterai. Tahu ya, baterai itu atau baterai kering yang terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbu arang, batu kiwi, serta batu karbon. Jadi ada zat-zat kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan batang karbon menjadi kutub positif. Jadi perbedaan tegangan antara kutub positif dan kutub negatif sebanyak 1,5 volt. Jika baterai kering dipakai, kekuatan listriknya akan semakin melemah yang akhirnya akan habis. Jadi baterai ini tidak dapat digunakan lagi. Pada saat baterai kering digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kita tahu ya bahwasannya di gambar ini merupakan baterai dan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada sumber listrik akumulator atau yang kita sebut dengan aki atau baterai basah. Terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat.
Di dalam akumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Perhatikan gambar akumulator dan bagian-bagian berikut ini. Jadi ada perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif dari aki ini. Di antaranya ada 2 volt, 4 volt, 6 volt, hingga mencapai 12 volt atau sebagainya. Nah, setelah akumulator atau aki ini digunakan beberapa lama, kemampuannya menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya habis. Kemampuannya dapat diperbaharui kembali dengan cara melakukan penyetruman. Caranya gimana? Jadi caranya kutub positif aki dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif aki. Dihubungkan dengan kutub negatif sumber listrik searah lainnya. Pada saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan pada saat penyetruman terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dinamo dan generator. Jadi bisa kita temukan ya dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. Perputaran inilah ya, perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar, digunakan generator yang besar. Generator besar digerakkan oleh kincir besar atau turbin juga bisa. Turbin itu juga bisa diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan, dam, atau waduk begitu. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 sampai 20.000 volt. Nah, ketika dialirkan ke rumah-rumah, tegangannya diturunkan menggunakan transformator atau trafo menjadi 110 sampai 220 volt. Transformator atau trafo itu adalah alat listrik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik disebut trafo step up. Sedangkan trafo yang dapat menurunkan tegangan listrik disebut trafo step down. Manfaat dan bahaya energi listrik. Manfaat energi listrik di era modern saat ini tentu merupakan bentuk energi yang paling banyak digunakan daripada bentuk energi lainnya. Hal itu disebabkan ada beberapa alasan. Yang pertama, energi listrik itu bisa diangkut, mudah diangkut. Jadi, energi listrik ini digunakan di rumah kita itu sebenarnya berasal dari PLTA, PLTD, atau PLTU. Dari pembangkit listrik, energi diangkut oleh konduktor, menempuh jarak berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kilometer hingga mencapai rumah kita. Jadi pengangkutan dengan cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus tanpa putus. Kemudian alasan yang kedua, mudah dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan energi listrik ini berarti mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Dengan menggunakan energi listrik ini kita bisa mendapatkan banyak kemudahan. Contoh seperti energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Seperti setrika listrik. Kalau dulu kita menggunakan setrika konvensional ya yang pakai arang. Nah, sekarang kita bisa menggunakan setrika listrik, langsung saja menggunakan listrik tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya, seperti bola lampu atau lampu neon. Bisa kita bayangkan betapa rumitnya jika kita menggunakan lampu Petromax, lampu minyak yang masih menggunakan bahan bakar minyak tanah.
Nah, pada lampu Petromax terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Kemudian yang ketiga, itu energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contoh seperti kipas angin. Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Ternyata energi listrik itu juga memiliki bahaya loh ya. Selain banyak manfaat, energi listrik itu menimbulkan kerugian juga ada. Di antaranya kerugian yang paling besar itu adalah hubungan singkat atau konsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Nah, pada saat konsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas atau kawat penghantar. Jika energi panas ini sangat besar, kabel kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Jadi hati-hati ya untuk mencegah bahaya kebakaran tersebut atau kerusakan konsleting tersebut, maka digunakan sekring. Coba perhatikan gambar ini. Jadi sekring itu terdiri seutas kawat logam timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator. Penghematan energi. Jadi energi yang kita gunakan sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus hemat. Kenapa demikian kita harus hemat? Karena kalau kita memakainya setiap hari, lama-lama juga akan habis. Energi listrik dan energi MIBUM atau minyak bumi, ya, migas atau minyak gas juga itu salah satu energi yang dapat cepat habis jika kita pergunakan terus-menerus. Jadi penggunaan energi listrik atau energi yang lain itu harus digunakan sehemat mungkin, seperlunya ya, dengan cara memakai seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Ada nggak sih alternatif yang lain? Boleh memakai pengganti energi listrik yang lain ya. Tentunya kamu pun juga harus menghemat energi listrik dengan cara ya, yang pertama, ketika kalian di rumah menggunakan energi listrik ya, kalian bisa mematikan listrik kalian ketika tidak dipergunakan saat siang hari ya. Menggunakan listrik ya seperlunya saja. Misalnya yang lain saat kamu menghidupkan TV atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. Itu salah satu contohnya. Kemudian menggunakan lampu dan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak perlu terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika begitu. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi.